Ada tesis yang bikin Kak sadar kalau kita orang Bugis punya akar tradisi yang kuat terhadap satu hal, dan ini sekarang dibutuhkan sekali. Tapi kayaknya kita tidak berusaha untuk hidupkan. Apa itu? Nonton sampai habis. Baru-baru ini selesai kubaca tesis dari Abdi Mahesa, seorang yang punya perhatian besar terhadap naskah dan kebudayaan Bugis. Mulai dari S1-nya bahas Lagaligo di Unhas, S2 di Universitas Indonesia juga bahas Lagaligo, dan sekarang di UGM rencana disertasinya juga masih berkaitan dengan Lagaligo. Yang kubaca ini adalah tesisnya. Judulnya Sabukna Walenrenge, berbicara tentang ending dari Lagaligo. Jadi bayangkan Lagaligo sebagai epos terpanjang di dunia, ini adalah endingnya. Dan yang paling menarik, sudah diislamisasi. Kita tahu Lagaligo itu berbicara tentang banyak hal, misalnya tentang konsep kosmologi, dunia atas, dunia tengah, dunia bawah, tentang kebudayaan, tentang kepemimpinan, dan banyak hal. Dan cerita itu sudah ada jauh sebelum Islam datang. Tapi menariknya, di episode Sabukna Walenrenge yang diteliti oleh Abdi Mahesa ini, sudah dimasukkan unsur-unsur keislaman. Dan hebatnya, alur ceritanya tetap dipertahankan, tapi disisipkan nilai-nilai keislaman. Misalnya, setelah ditutup di dunia atas sama dunia bawah, tinggallah manusia di dunia tengah. Terjadilah sebuah peristiwa yang disebut dengan takgilinna senopati, atau beralihnya tatanan kehidupan. Terus ada prosesi yang disebut dengan dipasada, artinya dipersyahadatkan. Lalu ada lontara yang disebut dengan lontara purakani, yang menurut analisis Abdi Mahesa itu berasal dari kata Al-Furqan atau Quran surah Al-Furqan. Konsep ketuhanan juga mulai digeser, dan hebatnya melalui cerita yang diadaptasi dengan nilai-nilai Islam itu tidak ada konfrontasi wacana, apalagi konfrontasi fisik. Ini menunjukkan bahwa orang dulu itu punya kekuatan menggunakan storytelling untuk menanamkan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Ini juga bisa kita dapatkan dalam disertasinya Dr. Muhammad Akhmar yang kemudian terbit dalam judul buku Islamisasi Bugis dalam naskah Lagaligo. Jadi ajaran Islam di Bugis itu salah satunya diajarkan melalui jalan cerita. Di Bugis kita diajarkan tentang berelasi dengan alam, kita diceritakan Meompalo Karalai. Kita diajarkan tentang bagaimana perempuan melawan penindasan yang dilakukan oleh laki-laki yang menafsirkan agama secara semena-mena untuk menindasnya melalui cerita Ida Ramatasia. Kemudian diajar da ajakmu balik belang di dalam kisahnya Magiro Nalolang Pendipandinge. Bahkan hampir semua dari kita punya pengalaman diceritakan tentang apapun oleh nenek tak. Cerita tentang perjuangan pahlawan, dongeng-dongeng terdahulu, kisah ulama. Storytelling itu adalah satu skill yang sangat dibutuhkan. Sayangnya kita punya kebudayaan yang kuat sekali di situ, tapi kita tidak hidupkan. Kita tidak lagi terbiasa bercerita. Kita lebih senang langsung memarahi, menjudge orang, komen tidak baik. Padahal akar kebudayaan kita punya alat yang sangat powerful untuk menyampaikan pesan melalui mencerita.